Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ikhlasul Hakimi dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan menyampaikan resum materi di hari pertama dan hari kedua PBAK. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Materi pertama, tentang akademik, yang disampaikan oleh pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Fakultas Syariah, Ekonomi, Sains dan Teknologi, dan Fakultas Tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150-160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, KKN, dengan yudisium, dan hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit SKS. Semakin besar IPK, maka akan semakin banyak SKS atau akan semakin cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua disampaikan oleh pemateri Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama.
berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Dan yang terakhir, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Kemudian UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, atau DEMA, atau HMPS, ataupun HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun juga diajarkan ilmu agama. Kini, Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Materi DEMA. DEMA yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Saat ini diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dan wakilnya adalah Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian tugas DEMA adalah 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa, yang saat ini diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Kemudian fungsi SEMA adalah sebagai yang pertama advokasi atau membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Kemudian yang kedua ada fungsinya legislasi, yang ketiga sebagai pengawasan, yang keempat penganggaran. Selanjutnya tugas SEMA adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA U atau DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA U. 8. Menjadi mitra kerja DEMA U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. 1. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA U. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA U. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Selanjutnya, materi UKM. Yang pertama ada UKM Menwa.
Organisasi bersejarah ini pembentukan Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo Menwa ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wira Cakti Yuda. Arti lambang Wira Cakti Yuda adalah 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugas dari Menwa yaitu membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya berupa lempar pisau, menembak, dan bela diri yang dikhususkan kepada karate. Selanjutnya ada UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim, strip Dewi Chandra Wulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya yaitu Anjangsana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, dan musyawarah pendega. Tugasnya berupa rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya yaitu Ops Diklat. Yang ketiga yaitu UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990. Lambangnya yaitu burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 29, dan Dies Natalis. Terdapat 6 bidang, yaitu sosial keagamaan, dikten, rutang atau rumah tangga, kesehatan, penelitian pengembangan, dan humas. Selanjutnya ada UKM GGB atau Gema Gita Bahana. UKM GGB ini berumur baru 6 tahun. UKM ini mengurus pengembangan bakat di bidang suara. UKM ini memiliki 8 prestasi minimal di tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian. Selanjutnya ada UKM SR atau Seni Religius. UKM SR ini lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamais, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya terdiri dari kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Selanjutnya ada UKM Teater. UKM ini berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni tari, seni musik, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. Merupakan organisasi pencinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau menolong orang yang terkena bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada UKM Unior atau Unit Olahraga. Sebagai wadah yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. UKM Unior menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya berupa latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. Dibentuk tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya terdiri dari usaha, public relation, dan personalia. UKM Kopma Padang Bulan memiliki big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Selanjutnya ada UKM Komos atau Komunitas Musik Studio 3. Terdiri dari 6 departemen, yaitu Event Organizer, Departemen Studio atau Jantung Komos,
musik manajemen, departemen multimedia atau yang mengelola segala konten, departemen public relation atau pusat info eksternal, dan departemen social development. Spesifikasinya terdiri dari player yang terdiri atas vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player yang terdiri atas event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Selanjutnya ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya. Didirikan pada tanggal 11 April 1995. Kegiatannya yaitu tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya yaitu try-in atau agenda rutin tiap tahun, gashuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Selanjutnya ada UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari bidang videografi. Anggotanya UKM Semalang Raya. Motonya yaitu, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya ada diklat, ada pameran, dan ada hunting besar. Selanjutnya ada UKM Simfoni. Platformnya yaitu Simfoni FM. Memiliki program harian berupa Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freeline. Program mingguannya terdiri atas Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diari Mami, English Day, dan Yaumul Arabi. Program unggulannya terdiri atas Off-Air atau Simfoni Inside Awards Station, dan on-air atau daily program dan weekly program. Selanjutnya ada UKM LKP2M, atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M adalah kajian atau melatih nalar melalui kajian, penelitian atau melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain, dan keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya, baik secara nyata maupun di media sosial. Selanjutnya ada UKM UAPM Inovasi, atau Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi yaitu memihak kesadaran murni. Filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produknya berupa Kipos, berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news dan kritis analitis. Agenda rutinnya berupa diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Selanjutnya, materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, dengan pembicara M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu juga rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu, kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota dana internet, bantuan subsidi, dan lain-lain.
Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi di masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita sudah berada di era digital 4.0 yang akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Kemudian ada 3 kekuasaan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian peran dan peluang UIN atau PTKIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosioteknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang mau menguasai akhirat harus dengan ilmu, dan kalau mau ke dunia maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Sekian resum materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.